Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Widya Suryani dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai variasi normal yang terdapat di dalam rongga mulut. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar nih apa itu normal dan abnormal. Kalau variasi normal, teman-teman mungkin belum pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya variasi normal itu adalah suatu anatomi normal atau variasi anatomi normal yang tidak menunjukkan tanda dan gejala suatu abnormalitas. Nah, jadi itu suatu kondisi dikatakan variasi normal bila memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya itu ada simetris bilateral, yaitu ada pada kedua sisi rongga mulut secara simetris. Nah, lokasinya ini dapat diperkirakan. Nah, dia juga nggak ada gejala dan temuan tidak terkait kondisi umum atau kondisi gigi mulut yang lain. Nah, terus tanda yang lain juga dia statis atau tidak bertambah besar atau bertambah banyak. Nah, tampak lebih jelas seiring bertambahnya usia dan bila dilakukan terapi, perubahannya itu menjadi minimal atau bahkan tidak ada perubahan. Nah, jadi terdapat beberapa lokasi variasi normal di rongga mulut yang sering dikeluhin pasien, yaitu ada di lidah, kemudian ada di pipi bagian dalam, ada juga di gusi dan tulang rahang. Nah, pada lidah ini ada yang namanya fissure tongue. Fissure tongue itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi seperti namanya, fissure tongue itu mempunyai ciri-ciri lidah yang seperti bergaris. Ada juga nih teman-teman, lidah yang pinggirannya itu berlekuk-lekuk. Nah, kalau itu namanya scallop tongue atau biasa disebut juga crenate tongue. Biasanya diakibatkan karena lidah yang membesar. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya geographic tongue. Kalau ini cirinya itu lidahnya itu berpulau-pulau dan merah-merah juga. Nah, ini sering jadi kekhawatiran nih dari orang-orang karena pulau-pulau ini bisa berpindah-pindah dalam hitungan jam, hitungan hari, maupun hitungan bulan. Tapi nggak usah perlu khawatir karena ini variasi anatomi normal, jadi nggak usah diobatin atau terapi. Nah, selanjutnya tuh ada garis keunguan yang juga bisa dinamakan dengan varises. Nah, dengan varises di kaki ini namanya, kalau yang di kaki namanya varikositis karena terjadinya pelebaran pembuluh darah vena. Variasi normal ini pada umumnya tidak memerlukan perawatan ya teman-teman karena tidak bergejala. Namun kalau bergejala atau ada gangguan gitu, biasanya karena ada peradangan. Untuk mencegah peradangannya ini harus menyikat gigi rutin 2 kali sehari. Yaitu kapan sih? Yaitu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, jangan lupa juga untuk menyikat lidah 10-15 kali tarikan per hari dari belakang hingga ke depan menggunakan sikat atau alat khusus. Dan gak usah menggunakan obat kumur rutin. Jadi obat kumur itu dipakai bila hanya dibutuhkan saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk variasi normal di lokasi pipi bagian dalam, yang pertama itu ada garis putih atau bintik-bintik di pipi bagian dalam. Nah, untuk pipi bagian dalam itu namanya Fordyce spot atau Fordyce granule. Nah, itu apa sih teman-teman? Nah, ini tuh merupakan kelenjar sebase atau kelenjar keringat yang harusnya ada di kulit, namun terjebak di dalam rongga mulut pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan. Ini juga nggak berbahaya, namun bisa menimbulkan kekhawatiran. Nah, yang selanjutnya itu ada garis putih. Garis putih itu namanya linea alba. Nah, sama kayak namanya, jadi linea itu kan artinya garis dan alba itu putih. Maka kalau linea alba itu garis putih yang memanjang dari area belakang hingga depan sepanjang bidang kunyah. Dia juga nggak menimbulkan rasa sakit, namun kadang-kadang orang tuh ngelihatnya sebagai penonjolan, jadi sehingga membuat kadang tuh pada panik atau khawatir akan kondisinya. Nah, terus ada lagi yang namanya garis yang hampir sama dengan linea alba, tapi dia itu cuma ada di lokasi tertentu, jadi nggak dari belakang sampai depan. Namanya itu cheek biting. Dia itu sama persis sama linea alba, namun hanya pada lokasi tertentu. Nah, kemudian untuk variasi normal yang berada di rahang, yang pertama itu ada tori. Nah, tori ini menyerupai tonjolan. Kalau diraba juga keras, tapi dia nggak sakit dan nggak membesar. Jadi tori ini ada 2. Yang pertama yaitu tori palatinus. Torus palatinus ini dianya itu ada di langit-langit. Yang kedua ada torus mandibularis. Nah, di mana sih tuh? Kalau torus mandibularis itu di rahang bawah.
Biasanya itu kelihatannya pada usia 20 tahun dan akan terlihat sampai usianya meningkat lebih dewasa. Ini juga nggak menimbulkan keluhan dan tidak memerlukan perawatan kecuali bila mengganggu saat seseorang akan dipasangi gigi tiruan. Nah, tori pada tulang rahang bawah ini dinamakan torus mandibularis, sementara untuk penonjolan tulang pada seluruh rahang itu dinamakan eksostosis. Nah, jadi selanjutnya pada bagian bibir, nah pada sebagian orang tuh terdapat warna biru atau titik berwarna biru pada mulut kita. Nah, kalau itu namanya nevus. Dia itu bisa berwarna coklat, bisa berwarna biru, bisa juga hitam, tergantung dari kedalaman pigmentasinya. Nah, ini kenapa sih? Nah, kalau pigmentasi ini itu kan variasi normal, tapi bila dia merupakan warna kecoklatan terjadi pada seluruh gusi, itu biasanya diakibatkan karena ras atau suku seseorang yang berkulit lebih gelap. Nah, yang berkulit lebih gelap ini akan lebih sering ngalamin hal ini. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa variasi normal itu kan bukan kondisi yang abnormal dan tidak perlu melakukan perawatan. Namun kalau misalnya teman-teman khawatir atau gimana, itu boleh cari pertolongan ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, akan lebih baik lagi kalau teman-teman itu mengunjungi dokter gigi secara rutin agar setiap kelainan yang terjadi itu segera terdeteksi secara dini. Nah, jadi segini aja materi yang aku sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga selalu sehat dan bahagia. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.